Oke, selamat datang Mas di sini. Sebelumnya Mas yang semalam ngabarin katanya mau konsultasi itu ya? Iya Pak, kemarin tuh saya ngechat Bapak buat mau ngadain konsultasi buat konseling. Oke. Sebelumnya kalau boleh tahu nama lengkap Masnya itu siapa? Iya Pak, nama lengkap saya itu Ahmad Kalamulomes Putra, biasa dipanggil Alam ya Pak. Oke, Mas Alam ya. Hmm. Nah, kalau nama Bapak itu Pak Said Kurniawan, bisa dipanggil Pak Said. Nah, di sini Bapak sebagai konselor yang nanti akan membantu kamu dalam menyelesaikan masalah. Nah, tadi sebelum datang ke sini dari mana dulu nih Mas Alam nih? Iya Pak, saya dari kosan Pak datang ke sini. Dari kosan langsung ke sini. Langsung ke sini. Naik apa tadi ke sininya? Saya naik motor sih Pak ke sini. Naik motor. Hmm. Sendirian atau sama teman? Sendirian Pak, saya langsung ini dari pagi tadi sesuai jadwal langsung ke sini datang untuk melaksanain konseling ini Pak. Oke. Lancar kan ya di jalan tadi atau gimana? Alhamdulillah Pak, lancar-lancar aja. Tapi hari ini kelihatan gerah ya, panas gitu ya. Iya Pak, memang cuaca kan panas juga Iya. pagi-pagi buta kayak gini. Mungkin Mas Alam lelah bisa diminum dulu ini untuk Mas Alam. Oh iya, makasih ya Pak. Iya ya. Oke Pak, Iya, diminum dulu. enak juga Pak. Ya. Makasih ya Pak. Nah, katanya kan Mas Alam mau konsultasi kan ya. Tapi sebelumnya Mas Alam tuh pernah melakukan konseling apa belum sebelumnya? Iya Pak, saya kesini kebetulan baru pertama kali sih Pak, karena dapat kabar dari temen juga Pak, katanya bisa kalau ada masalah konseling ke nomor ini. Gitu. Oh gitu Baru ya. pertama kali. Oh, baru pertama kali. Nah, sebelumnya saya mau jelasin dulu nih apa itu konseling kepada Mas Alam. Jadi konseling ini adalah proses pemberian bantuan oleh tenaga profesional atau tenaga ahli seperti saya sebagai konselor dan Mas Alam sebagai konseli yang nantinya saya akan membantu Mas Alam dalam menyelesaikan masalah yang dialami Mas Alam saat ini. Dan ada 3 asas penting yang harus Mas Alam ketahui terlebih dahulu. Nah, asas pertama itu adalah keterbukaan, di mana Mas Alam itu terbuka dalam bercerita atau menyampaikan informasi tentang Mas Alam supaya saya nanti bisa membantu Mas Alam dalam menyelesaikan masalah yang Mas Alam alami untuk mencari jalan keluarnya tadi. Gimana Mas Alam, bersedia? Terus dia, Oke, asas yang kedua itu adalah kerahasiaan. Nah, di mana informasi yang Mas Alam sampaikan kepada Bapak nanti akan Bapak jaga kerahasiaannya dan jangan khawatir dan informasi tadi nggak akan tersebar kemana-mana gitu. Kecuali kalau informasi yang Mas Alam sampaikan tadi membahayakan diri Mas Alam ataupun orang lain, maka Bapak perlu melibatkan pihak berwenang atau pihak orang lain gitu. Dan asas yang ketiga itu adalah kesukarelaan. Sebelumnya Mas Alam kesini itu datang atas kemauan Mas Alam sendiri atau dipaksa oleh orang lain. iya Pak. Seperti yang saya bilang dari awal Pak, saya tuh datang ke sini untuk konsultasi, dapat kabar dari temen itu karena memang pengen menyelesaikan masalah saya gitu Pak. Jadi memang atas keinginan saya sendiri tentunya datang ke sini untuk melakukan konseling gitu Pak. Oke. Tadi kan kata Mas Alam katanya mau konsultasi ya, mau konseling ya. Emang
masalah apa yang Mas Alam alami saat ini? Ya Pak, saya kan ada perkuliahan. Nah di perkuliahan itu ada ujian statistika Pak namanya. Oke. Nah di ujian UTS itu ternyata saya sadar bahwa apa yang saya pelajari selama setengah semester itu kayak sia-sia gitu karena nilai ujian yang saya terima ternyata jauh dari ekspektasi saya dan malah cukup buat saya sedih gitu Pak. Makanya sekarang saya kepikiran terus jadi ngerasa bersalah, ngerasa nggak guna, saya kayak ngerasa bodoh gitu Pak selama ini gitu dari semenjak gara-gara ada nilai itu tadi. Oke, jadi setelah gagal ujian tadi, pikiran yang mungkin muncul dalam diri kamu adalah saya bodoh dan saya nggak pernah berhasil gitu. Iya, benar. Oke, sekarang kita akan coba menantang pikiran itu ya. Mari kita tanyakan pada diri Alam sendiri, apakah ada bukti nyata bahwa kamu benar-benar bodoh dan tidak akan pernah berhasil? Ya, kalau yang saya miliki sih Pak memang hanya nilai dari hasil ujian yang saya tadi itu sendiri sih Pak. Makanya saya ngerasa kayak kenapa sih padahal belajar kan itu aja di statistika tadi tapi kok malah nilainya begini gitu, makanya saya merasa seperti ini gitu Pak. Tapi kalau di mata pelajaran lain, apakah nilainya juga seperti itu? Apa beda? Alhamdulillahnya Pak, kalau yang mata pelajaran yang lainnya sebenarnya baik-baik aja sih Pak, nggak kecil juga dan nggak ngebuat saya seperti ini, sebenarnya nggak cukup di statistika ini tadi aja sih Pak yang saya rasa. Nah, berarti apakah benar kalau satu kegagalan itu tidak akan pernah berhasil? Ya, sebenarnya enggak juga sih Pak, memang kalau dipikirin lagi, cuman ya memang karena saya mikirnya pas saat ada di statistika tadi sih Pak, memang kayak saya kepikiran seperti itu terus hingga saat ini gitu. Oke, itu adalah contoh pikiran yang sering kali berlebihan atau menilai dalam menilai situasi gitu ya. Itu sama aja kayak distraksi kognitif atau berpikir berlebihan. Oke, sekarang kita akan mengganti pikiran yang negatif tadi menjadi pikiran yang lebih positif atau realistis. Oke. Baik Pak, tapi kayak gimana ya Pak caranya itu sebenarnya? Oke, sebelumnya Bapak ingin memperkenalkan dulu nih pendekatan yang cocok untuk kamu, yaitu pendekatan CBT, khususnya teknik self-talk. Nah, ini bisa untuk membantu kamu mengelola pikiran yang negatif tadi, yang mungkin mengganggu kamu saat ini, dan mengubahnya menjadi pikiran yang lebih positif. Dan self-talk ini adalah berbicara kepada diri kita sendiri di dalam pikiran kita gitu. Gimana kamu bersedia untuk mempraktekkan pendekatan sama teknik tadi? Ya Pak, akan saya coba Pak. Oke, sekarang coba ubah kalimat saya bodoh dan tidak akan pernah berhasil tadi menjadi sesuatu yang lebih mendukung kamu. Mungkin kayak gini nggak Pak, kayak mungkin saya hari ini gagal gitu ya kan, tapi kalau saya yakinin mungkin kalau saya bisa mencoba lebih lagi untuk belajar lagi, untuk lebih berusaha lagi, mungkin insya Allah pasti
bakalan mendapatkan hasil yang memuaskan. Seperti itu apa bagaimana Pak? Ya, seperti itu bagus banget itu. Itu salah satu contoh self talk yang luar biasa ya. Daripada mengatakan saya bodoh atau nggak pernah berhasil, kamu mengakui situasi dengan lebih realistis dengan memberikan diri sendiri kesempatan untuk berkembang. Iya sih Pak, saya jadi lebih paham sih Pak kalau memang seperti itu. Oke, karena cara kita berbicara kepada diri sendiri sangat mempengaruhi perasaan dan tindakan kita. Nah, sekarang mari kita coba latihan kecil. Saya akan menyebutkan beberapa situasi dan kamu coba buat self-talk positifnya. Gimana? Baik Pak, saya coba lagi Pak. Oke. Misalnya nih, kamu diabaikan sama teman-teman kamu dalam situasi di saat kamu diskusi kelompok gitu. Pikiran negatif yang mungkin muncul adalah mereka tidak suka saya dan bagaimana kamu bisa mengubahnya. Mungkin seperti ini Pak, mungkin mereka hanya sibuk atau mungkin mereka tidak sadar gitu kalau saya itu sedang ingin berkomunikasi sama dia orang. Mungkin nanti saya akan mencobanya lagi di waktu luang gitu. Seperti itu tidak Pak? Oke, itu cukup bagus ya. Itu adalah cara berpikir yang lebih fleksibel dan tidak langsung menyalahkan diri kita sendiri. Iya. Jadi setelah latihan tadi, Bapak ingin mendengar terlebih dahulu nih pendapatnya Alam. Bagaimana perasaan Alam setelah mengikuti sesi konseling tadi? Konseling ini. Ya Pak, pertama memang saya kayak lega ya karena saya jadi lebih paham sih Pak memang kalau penyebabnya itu memang ada di diri saya sendiri gitu kan Pak, kayak gimana saya harus bisa terlalu pesimis sih Pak memang kalau tadi itu, terus gimana cara mengubahnya tadi jadi lebih rasional dan lebih positif tadi gitu ya. Saya jadi lebih paham sih Pak, jadi lebih lega sekarang. Oke, itu bagus ya. Bapak senang mendengar bahwa teknik ini mulai efektif untuk membantu kamu ya. Dari seluruh proses tadi, bagian mana menurut Alam yang paling berpengaruh untuk Alam sendiri? Yang tentunya Pak, kalau yang menurut saya yang paling pengaruh adalah gimana tadi itu Bapak nyuruh untuk mengubah percakapan di diri kita, jangan beranggapan kepada diri kita tuh kalau kita terlalu begini-begini gitu kan Pak, tapi gimana kalau kita bisa lebih positif lagi gitu untuk terhadap diri sendiri tadi gitu pas kita mencoba mengatakan hal itu tadi. Mungkin di bagian latihan tadi itu sih Pak yang memang bagus. Oke, itu pemahaman yang cukup bagus ya Alam. Menyadari bahwa tidak semua pikiran kita itu benar adalah langkah yang besar dalam mengubah pola pikir. Apakah ada tantangan yang kamu rasakan saat mencoba teknik self talk tadi? Ya balik lagi mungkin sih Pak, karena memang saya tadi itu dari awal memang sudah terlalu negatif dan juga memang sudah terlalu banyak gelisah segala macam sih Pak memang. Jadi makanya mungkin tantangan yang menurut saya adalah gimana cara kita untuk mencoba dan mau mengubah hal tadi untuk supaya menjadi lebih positif gitu kan Pak. Mungkin itu sih Pak yang menurut saya. Itu hal yang wajar ya Lam. Karena setiap perubahan dan dalam pola pikir itu membutuhkan waktu dan latihan yang cukup. Yang penting Alam sudah berani untuk mencoba dan itu adalah langkah yang sangat luar biasa. Nah, sekarang menurut Alam, bagaimana cara terbaik untuk Alam bisa
menerapkan latihan self love tadi dalam kehidupan sehari-harinya Alam? Ya Pak, mungkin kalau menurut saya pas saya dihadapi permasalahan-permasalahan seperti ini juga sih Pak. Nah, nanti saya nyoba lagi kayak gimana latihan Bapak tadi ngomongnya untuk mengubah hal-hal yang pikiran-pikiran negatif tadi untuk menjadi yang lebih suportif dan positif tadi sih Pak kalau menurut saya. Nanti saya coba seperti itu. Itu cukup bagus ya. Dengan latihan seperti tadi, kamu bisa melihat pola pikir negatif mana yang sering muncul dan bagaimana kamu akan mengubahnya. Selain itu nih, apakah ada situasi tertentu yang menurut Alam akan menjadi tantangan dalam menerapkan teknik self-talk ini? Ya, mungkin ya sebagaimana ketika ada situasi yang sama juga sih Pak, memang kayak ketika saya dihadapi dengan nilai-nilai dan juga mungkin nilai dari teman dan juga segala macam, ketika saya dihadapi seperti ini, saya di saat itu yang mulai berpikiran negatif-negatif lagi sih Pak, kenapa saya begini 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 gitu. Mungkin itu yang tantangan menurut saya sih Pak di permasalahan ini. Oke, dalam situasi seperti itu, coba beri diri Alam waktu sejenak sebelum bereaksi. Kayak tarik nafas dalam dulu, lalu tanyakan pada diri Alam sendiri. Apakah ini benar? Apakah ada cara lain untuk melihat situasi ini? Dengan latihan, maka lama-kelamaan, pasti Alam akan berpikir terlebih dahulu sebelum merespon tadi. Gimana Alam? Iya Pak, mungkin nanti ketika benar ada permasalahan seperti itu juga nanti saya bakalan mencoba hal-hal itu sebenarnya. Oke, itu bagus sekali ya Alam ya. Yang penting bukan seberapa cepat Alam untuk berubah, tapi seberapa konsisten Alam dalam berlatih. Jika suatu saat Alam merasa kembali ke pola pikir yang lama, maka jangan berkecil hati atau bersedih atau kecewa, karena itu bagian dari proses belajar juga. Oke, Alam, sebelum kita akhiri sesi hari ini, Bapak ingin tahu dulu nih, apakah ada hal dari sesi ini yang menurut Alam bisa diperbaiki atau ditambahkan agar lebih membantu Alam nantinya? Ya Pak, menurut saya mungkin sekali lagi mungkin yang di waktu kita praktek latihan tadi sih Pak, untuk gimana kita bisa mengubah pikiran negatif tadi menjadi lebih positif lagi, itu dilebihkan sih Pak menurut saya. Nah, mungkin itu kalau bisa ya bisa lebih ngebantu lagi sih Pak kalau menurut saya. Oke, berarti latihannya harus diperbanyak juga ya. Iya. Oke, makasih ya atas sarannya juga. Itu masukan yang baik bagi Bapak juga untuk mengembangkan latihan berikutnya juga. Kita bisa menambahkan juga latihan-latihan tambahan di sesi mendatang kalau misal Alam masih kurang puas gitu. Baik Pak, kalau ada permasalahan lain mungkin ataupun kalau saya dihadapkan permasalahan yang seperti ini lagi, mungkin nanti saya akan ngekontak ke Bapak lagi mungkin Pak nanti Pak. Oke, Bapak juga akan tunggu kalau kamu misal mau konseling lagi berikutnya. Baik Pak. Ada satu hal lagi yang ingin Bapak tekankan kepada kamu sebelum kita mengakhiri sesi hari ini ya. Perubahan itu tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi setiap langkah kecil yang Alam ambil hari ini pasti akan membawa perubahan besar di masa depan nantinya. Jadi tetaplah berlatih dan bersikap baik pada diri Alam sendiri. Oke? Baik Pak, akan saya coba. Oke, sama-sama ya Alam. Saya bangga juga dengan usaha kamu saat latihan tadi. Sampai jumpa di sesi
depan ya, sesi mendatang. Ya Pak, kalau gitu saya pamit undur diri dulu ya Pak. Gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya dan bantuannya di sesi konseling hari ini Pak. Oke, sama-sama ya. Pamit dulu ya Pak. Kalau gitu. Iya. Terima kasih ya Pak. Ya.